Kalau kita menanggapi ini dengan emosi, anak kecil seperti saya ini, orang awam seperti saya ini akan bertanya, kenapa kita harus marah-marah? Emangnya kalau kita bukan keturunan Nabi Muhammad itu kenapa? Masalahnya apa? Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani melakukan dialog terbuka di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan. Semua kebaikan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Kita harus tetap saling menjaga persaudaraan, menjaga nilai-nilai keilmuan, dan juga harus menjaga nilai-nilai kesetaraan di antara kita semua. Mau kita berbeda dalam hal apapun, saya pikir kita tidak perlu ribut-ribut, saya pikir kita tidak perlu saling mencemooh, saling meledek, saling membuli. Itu sangat tidak perlu. Tetap jaga persaudaraan ya teman-teman ya. Ini ada hal mungkin yang saya sampaikan ini sensitif, tapi saya di sini hanya menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi saya menyimak salah satu kanal YouTube dari Ar-Rufa Official, di mana di situ mempersembahkan dialog terbuka atau dialog santai ramah tamah. Panjang videonya di situ memang 2 jam lebih, dan dialognya terjadi di 1 jam 40-an di sana. Di mana di situ Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani memaparkan tentang bagaimana sekilas ya, mungkin tidak lengkap dan tidak detail, tapi secara umum dan inti, secara substansial disampaikan di sana tentang keterputusan nasab Alawi yang menjadi objek kajian daripada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Bahkan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan siap berdebat dengan ulama nasab yang kemarin baru saja disenggol atau dibahas, yaitu Syekh Mahdi Ar-Rojai. Dan di situ juga Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan bahwasanya Kiai Haji Ahmaduddin di situ silakan bagi siapapun yang ingin mengikuti atau ingin mengamini atau bahkan tidak mengikuti penelitian Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, itu sangat dipersilakan, tidak menjadi persoalan di situ ya. Ada hal menarik tetapi teman-teman, ketika Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani membuat analogi, saya semacam melihat kartu as di sana. Tapi nanti ini kita bahas ya. Saya ingin urai terlebih dahulu tentang bagaimana penelitian Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan terputus terhadap nasab Alawi. Min haitsu riwayatuhu munqati'un ya. Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan bahwasanya memang nasab Alawi ini adalah nasab yang munqati' begitu. Walaupun di situ juga Kiai Haji Ahmaduddin menyenggol soal syuhra wal istifadhah, dibahas oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga dijelaskan tentang bagaimana konsep syuhra wal istifadhah secara utuh. Apa dan bagaimana secara ontologis dan secara epistemologis disampaikan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga di situ beliau Kiai Ahmaduddin menyampaikan sebuah analogi di sanalah. Yang analogi ini mungkin yang saya maknai atau interpretasi sebagai kartu as. Namun begini, ada satu kaidah dalam ulama nasab itu, dalam istilah ilmu nasab itu, bahwasanya innan nasaba mimma yusbatu bil istifadhati illa in yusbatu ma yukhalifuhu. Bahwa nasab itu bisa diisbat dengan suhra wal istifadhah, tapi ada pengecualian di situ. Kecuali apabila ditemukan atau menetapkan sesuatu ma yukhalifuhu. Apa yukhalifu nulayani, apa ma yang dekat ini, ma yang parakhu kepada ma yusbatu bil istifadhati tadi. Artinya ketika ditemukan satu bukti, yaitu dalam penelitian Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani yang kemudian dikatakan atau dimaknai sebagai bayinatun shorihatun oleh Kiai Ahmad tentang keterputusan nasab mereka, maka itu dapat menetapkan atau bisa mengalahkan derajat daripada syuhra wal istifadhah. Ya teman-teman, silakan simak saja di video tersebut, di channel tersebut ya, supaya lebih jelas begitu. Karena di konten saya ini terlalu singkat ya, saya ringkas di sini, ringkasannya begitu. Jadi begitu. Jadi ketika ditemukan satu bukti tentang keterputusan nasab tertentu, maka syuhra wal istifadhah atau kemasyhuran, kepopuleran tentang nasab tertentu ini dikalahkan. Nah, apa yang saya maksud tentang kartu as yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, nanti mungkin akan saya senggol penyampaian dari Tubagus Mugi juga. Di sana juga Tubagus Mugi Nurul Fadil Syed yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan sekali dengan penelitian Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, maaf ini saya tidak beralur ya, tidak sistematis, karena memang tidak menyiapkan skrip. Saya menjelaskan sesuatu yang sudah terkonsep di dalam kepala saya.
tentang analogi, ini menarik analoginya, di mana Kiai Haji Madudin menganalogikan salah satu santri yang dari mana, dari Jember ya, Jember, santri Al-Qadiri ditugaskan di Papua dan di sana tidak pulang lagi ke Jember karena bertemu dengan istri cantik dan mengaku sebagai syarif dari Jember, ditugaskan di Papua, nggak mau balik. Di sana nikah dengan satu cewek dan mengaku sebagai sayyid. Sehingga di sana dikenal sebagai sayyid, menjadi syuhra wal istifadhah di Papua. Begitu. Sehingga 500 kemudian banyak keturunan di sana dan keturunan-keturunan itu dikenal sebagai keturunan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi 500 tahun ke belakang, tahun 2023 ketika dicek datanya di pesantren Jember tadi, bahwasanya si siapa namanya tadi, katakanlah Junet ya, saya nama fiktifnya saya ulang lagi di sini. Saya rekonstruksi ulang nama fiktifnya ya. Junet di sini, ternyata Junet yang 500 tahun lalu ditugaskan di Papua itu bukan anak daripada, atau bukan Said lah, bukan anaknya Imam Husain, misalnya begitu. Nah, kartu asnya adalah ketika Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ketika menganalogikan itu menyebutkan anak daripada yang beliau berikan contoh di sana. Apakah ini bisa dimaknai sebagai kartu as bahwasanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu sebetulnya mengetahui tentang bapaknya Imam Ubaidillah yang selama ini menjadi objek kajian penelitian dari beliau itu sendiri. Saya tidak tahu apakah itu hanya sekedar analogi saja atau memang Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ingin menunjukkan sesuatu, tapi itu masih implisit sifatnya dengan memunculkan tanda dalam analogi yang beliau sebutkan dalam dialog semalam itu. Atau tadi ya, saya baru melihat sekali, ini saya sekali lihat tadi, baru saja lagi senggang ini ya, sudah subuh. Lantas langsung saya buat konten begitu. Saya tidak tahu itu apakah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menjadikan itu sebagai tanda-tanda bahwasanya beliau itu sebetulnya tahu Ubaidillah ini kemana begitu ya. Karena beliau di situ membuat perbandingan setelah menganalogikan tentang fenomena itu yang beliau analogikan, yang beliau contohkan, dibandingkan dengan syuhra wal istifadhah. Mana dalil yang lebih kuat? Tentu ini, kata beliau. Kira-kira begitu, Mak. Nah, sebetulnya ini menarik kalau kita ini menyimak ini dengan seksama, dengan santai, dengan santuy sambil ngopi tanpa harus emosi, tanpa harus gontok-gontokan, tanpa harus meledek, tanpa harus mencerca, tanpa harus menghina. Ini kan sebuah penelitian. Penelitian itu sifatnya tentatif, Pak. Tentatif itu ya sementara. Namanya juga saintifik ya. Kerja saintifik itu selagi penelitian belum terbantahkan, maka penelitian itu dianggap sebagai yang paling mendekati kebenaran. Hatta ada yang membantahnya. Begitupun dalam ilmu fisika, Albert Einstein ketika menemukan kecepatan intensitas cahaya, dihitung begitu, ditakar. Selagi itu belum ada yang membantah, maka teori itulah yang kemudian digunakan sebagai hal yang mendekati kebenaran. Begitu. Jadi penelitian ada metodenya, ada alur logikanya, penalaran sesuai metodenya, jelas. Apabila jelas, maka kita ikuti metode bagaimana berbicara. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ada hal-hal menarik yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, yaitu tentang logika ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu beriringan dengan logika. Ya, pokoknya banyak lah kalau saya ngomong di sini, takut ini. Saya juga sambil lihat durasi ini sudah agak panjang ya. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan ini. Ketika saya menjelaskan ini sebagian muncul lagi noise di kepala. Ingin saya jelaskan muncul lah. Jadi begitu ya. Kalau kita memang konten tidak menyiapkan skrip itu konsekuensinya begini. Ya enak-enak saja ngomong. Saya langsung skip saja terlebih dahulu ke Tubagus Mogi Nur Fadil Setya, di mana di situ Tubagus Mogi menyinggung soal tes DNA. Ini juga banyak yang salah paham. Mungkin banyak orang mengira dari mana itu Tubagus Mogi Nur Fadil Setya, siapa yang membackup untuk membiayai tes DNA. Ternyata yang disampaikan oleh Tubagus Mogi di dalam dialog semalam itu, yang dicek tes DNA itu nggak semuanya. Hanya 1-2 orang saja perwakilan dari pihak yang kita sebut saja RA begitu ya. Jadi begitu. Jadi yang di tes DNA itu nggak semuanya, tapi hanya 1-2 saja. Makanya di situ ada bahasa satir, dibiayai. Ya saya pikir kalau untuk tes DNA 1-2 orang nggak perlu dibiayai. Orang yang hendak dites DNA pun saya pikir itu mampu. Yang memang harus dites DNA itu.
Dan apakah perlu tes DNA? Kalaupun memang banyak yang membantah tentang bagaimana kerja DNA, saya bukan pakar DNA dan saya sangat awam sekali untuk berbicara DNA. Tapi DNA ini adalah salah satu kerja sains, maka orang-orang sains, orang-orang yang dalam bidang itu harus berbicara. Dan di situ juga Tubagus Mogi menyampaikan tentang keterikatan atau kemiripan dari tradisi budaya. Nah, ini orang-orang kebudayaan juga harus bicara. Orang-orang arkeolog juga mungkin dari prasasti dikaji dari manuskrip-manuskrip, peninggalan-peninggalan apalah mungkin ada ya, dari latar belakang historis, mungkin itu juga harus dikaji sesuai bidang-bidang atau orang-orang yang membidangi itu harus bicara juga, begitu ya, agar supaya ini lebih jelas lah, lebih soreh begitu ya. Nah, soal DNA itu sendiri apakah perlu atau tidak perlu, saya kembalikan lagi kepada teman-teman, kepada publik, kepada netizen, atau kepada orang-orang yang hak untuk mengatakan iya atau tidak terhadap itu. Ya dikaji, DNA ini layak atau tidak sebagai data pendukung. Ya, DNA ini memang semua sepakat ya, tidak bisa digunakan untuk mengisbat atau menafikan nasab ya. Tidak bisa untuk menafikan atau untuk mengisbat, itu tidak bisa. Atau untuk memutuskan nasab itu tidak bisa. Atau untuk menghubungkan nasab juga tidak bisa. Tapi dia bisa sebagai data pendukung. Nah, apakah kualitas DNA ini akurat atau tidaknya, silakan kepada teman-teman atau kepada maksudnya teman-teman yang membidangi ini untuk berbicara. Begitu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang DNA yang disampaikan oleh Tubagus Mogi. Soal Tubagus Mogi mengatakan hal-hal lain lah, mungkin ini sensitif saya katakan ketika Tubagus Mogi menyampaikan sesuatu yang dia anggap orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu, ya saya tidak ikut komentar lah ya. Jadi itu. Saya pikir kita tidak perlu emosi lah, perlu santai. Sebab kenapa? Kalau kita menanggapi ini dengan emosi, anak kecil seperti saya ini, orang awam seperti saya ini akan bertanya, kenapa kita harus marah-marah? Emangnya kalau kita bukan keturunan Nabi Muhammad itu kenapa? Masalahnya apa? Toh Islam sendiri tidak memaksakan kita untuk menjadi anak cucunya Nabi Muhammad SAW secara nasab begitu. Justru tanggung jawabnya lebih besar. Kalau kita memang ternyata keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang diharuskan itu adalah kita mengikuti lampah lakunya Rasulullah. Mengikuti bagaimana cara hidupnya Rasulullah. Bagaimana Nabi Muhammad bersosial, bagaimana Nabi Muhammad menerima tamu, bagaimana Nabi Muhammad cara duduknya, cara makannya, cara memanusiakan manusia. Itu kan yang disuruh oleh Islam, agar supaya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin pertanyaan bodoh lah mungkin ya, pertanyaan bodoh. Ya manusia punya sifat bodoh, punya bagian-bagian bodoh dalam hidupnya, punya pikiran-pikiran bodoh dalam hidupnya. Ya kalaupun salah dimaafkan lah. Jadi begitu ya, begitu. Saya pikir tidak perlu emosi lagi kepada teman-teman, baik yang sepakat ataupun yang tidak sepakat. Mohon maaf sebetulnya masih banyak yang ingin saya bicarakan, tapi karena hal-hal teknis mobil khusus ini durasi, saya mohon maaf, saya sampaikan di sini saya sampai di sini saja menjelaskan tentang apa yang ingin saya sampaikan dalam konten ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu kalimat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu huwa al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.